Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Melakap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Jumpa kembali jemaat, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan, amin. Hari ini adalah tanggal 23 Mei tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dengan satu lagu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk bisa Tuhan menyaksikan kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini agar bisa menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi setiap jemaat agar ketika mereka mendengar, mereka mengucap syukur, mereka melakukan bahkan membagikannya Tuhan, dan menjadi berkat buat kemuliaan kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi saudara, jumpa kembali dengan saya di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Apa kabar jemaat yang terkasih? Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat keempat. Ya, temanya minggu ini adalah berbeda tapi satu tubuh. Roma 12 ayat keempat. Sebab dikatakan sama seperti pada tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin kita belajar tentang Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan yang dikaruniakan kepada para nabi dan rasul, saudara, untuk menjadi berkat buat kita-kita yang jauh dari tahun-tahun dahulu kala,
Dan sekarang kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan jelas, sehingga apa? Kelakuan kita, sifat kita bisa rubah melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, bahkan melalui praktek firman Tuhan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata adalah kita berbeda tetapi satu tubuh. Roma 12 dikatakan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, banyak sekali anggota, tetapi tidak semua mempunyai tugas yang sama. Contoh mata kita tugasnya untuk apa, saudara? Untuk melihat. Telinga kita untuk mendengar, hidung kita untuk mencium dan bernapas, mulut kita juga tuh untuk berkata-kata, tangan kita, kaki kita. Tapi sudah perhatikan, umpama kaki kita ini mengambil keputusan dia tidak mau lagi tunduk kepada kepala, akan terjadi seperti apa, saudara? Maka akan lumpuh tubuh itu, tidak akan maksimal. Tangan mengambil keputusan untuk tidak mau tunduk kepada kepala, apa yang terjadi? Ya, maka kaki dan tangan lumpuh. Kepala ini tidak akan bisa makan. Dan tahukah saudara, kalau kepala tidak makan, maka lama-lama akan mati, saudara. Nah, hal ini saudara harus mengerti, terutama keluarga, rumah tangga, suami istri. Bukankah gereja terdiri dari keluarga yang takut akan Tuhan, terdiri daripada suami dan istri dan anak, terdiri dari bapak, ibu dan anak. Nah, ini saudara harus mengerti tugasnya masing-masing, ya. Jika kita lanjutkan, dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 27. Nah, ini harus mengerti betul. Saya ingin bahas ini agar apa, saudara? Agar firman Tuhan di dalam rumah tangga bisa digenapi, artinya bisa dilakukan, dipraktekkan, sehingga jemaat yang terkasih mengerti, akan mengalami berkat Tuhan, akan mengalami kemaksimalan di dalam Tuhan. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 22 dan 27. Simak baik-baik, saudara. Temanya adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, dikatakan hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri itu tunduknya kepada suami seperti kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Kenapa tunduknya harus seperti kepada Tuhan? Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Allah yang memerintah dalam hidup istri. Tuhan itu siapa yang kau dengarkan dalam hidupmu, siapa yang paling berpengaruh di dalam hidupmu, itu akan menentukan nilainya Tuhan di dalam hidupmu. Ada perkataan dikatakan, ya kalau Tuhan izinkan. Saya bertanya balik kepada orang tersebut, Tuhan yang mana? Apakah dirimu sendiri menjadi Tuhan? Apa Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Kalau memang Yesus Kristus menjadi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan dirimu sendiri menjadi Tuhan, maka itu akan sangat berbahaya sekali. Men? Selanjutnya ayat 23 berkata gini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka dikatakan istri kenapa harus tunduk kepada suami? Karena suami itu seperti lambangnya Kristus. Kepala. Ini sudah. Inilah kepala. Harus dihormati kenapa? Kalau tidak dihormati, misalnya saudara, ini kepala memerintah tangan. Akan makan nih. Untuk makan. Coba bayangkan kalau istri berperan sebagai tangan, tidak mau tunduk kepada suami. Apa yang terjadi? Maka orang tersebut sudah akan meninggal. Lama-lama akan meninggal apa? Tangan tidak mau bisa diperintah lagi, kaki tidak mau diperintah lagi. Coba kalau hidung mengambil keputusan tidak mau mengambil napas lagi, seperti apa? Mulut mengambil keputusan saya diem aja, udah gak ngomong lagi. Akan terjadi seperti apa? Maka dikatakan jelas ya, ayat 23, karena suami adalah kepala istri. Saudara bayangin dalam kehidupan saudara. Kalau tangan jadi kepala seperti apa yang terjadi coba? Coba bayangin istri, tangan ini menjadi kepala, seperti apa coba? Tangan bisa memerintah nggak? Tangan itu dibuat oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas. Bukan memerintah untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, tidak. Makanya yang mendidik anak di dalam rumah tangga, kalau suami ada, haruslah suami. Kenapa? Karena suami itu kepala, lambang dari kepala.
lambang dari pemikir, lambang dari yang mengambil keputusan. Bayangkan dalam rumah tangga suaminya ada, istri memerintah mengatur anak, mendidik anak. Ini tangan memerintah kepala. Coba bayangkan seperti apa yang terjadi. Ya, ini firman Tuhan biar jemaat yang terkasih mengerti betul kenapa istri harus tunduk pada suami. Makanya Alkitab berkata, "Hai istri, tunduklah pada suami." Bukan artinya istri itu menjadi babunya, tidak. Tapi di sini ditunjukkan fungsi kita berbeda, ya. Kalau sudah di rumah tepuk sebelah kiri kanan, sudah katakan fungsi kita berbeda, Om. Fungsi kita berbeda, Bu. Ya. Jelas, Saudara ya? Ini yang pertama. Yang kedua, hai suami. Ayat 25 berkata, Efesus 5 ayat 25. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Ya. Jadi hai suami, kasihi. Kepala itu harus mengasihi tubuhnya. Tangannya harus dipelihara, tubuh kakinya harus dipelihara, harus mandi setiap hari, harus gosok gigi setiap hari. Agar apa? Agar saudara menjadi dikatakan untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dan dengan memandikannya dengan air dan firman Tuhan. Harus dikasih kekuatan dengan makanan, ya. Sehingga apa? Sehingga istri dikatakan ayat 26 untuk menguduskannya sesudah menyerahkan dirinya, ya, untuk menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman Tuhan. Ini suami, kasihilah istrimu, karena itu satu kesatuan di dalam hidup saudara. Ya. Ayat selanjutnya ayat 27 berkata, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Nya itu N besar, artinya Tuhan, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus, tidak bercela. Jadi dipelihara dengan kasih, dengan mengasihi tangannya, mengasihi tubuhnya. Saudara kalau gendut, mulai kurangi makan nasi, ya. Seperti saya sudah berhenti makan nasi, sudah. Emang tidak enak berhenti makan nasi. Tetapi saya percaya begini, saudara. Ketika kita mengambil keputusan untuk kita menyelamatkan tubuh kita, menyelamatkan istri kita, itu kita mulai apa? Mengurangi makan makanan yang tidak bermutu, yang tidak membangun tubuh kita. Jangan terlalu berlasat-lasat ya kalau makan, saudara. Kurangi, saudara. Saudara harus tahu kalori kalau udah ketinggian, lama-lama stroke, saudara. Ya. Makanya kurangi jeroan, tuh makan-makanan itu kurangi. Biar kita sehat. Olahraga setiap hari, itu mengasihi istri, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita cemerlang di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 15 berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil, kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan apa? Bersyukurlah. Dikatakan apa? Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, hati kita tuh jangan diperintah oleh diri sendiri. Kalau suami punya kelemahan, kekurangan, saudara dukung. Saudara dukung, kasih penghiburan, kasih kekuatan. Sehingga suami itu bisa menemukan potensi yang maksimal dalam hidup suami. Sehingga suami mencari nafkah dengan baik dan benar. Sehingga dapat memimpin keluarga dengan benar. Dukung dia. Kalau gagal usahanya, tenang, kita berdoa lagi. Percaya saja, kita pasti kuat. Jangan ngelawan terus, perhatiin saudara. Jangan ngelawan, bahaya. Karena perintah Tuhan dikatakan, hai istri, tunduk. Seperti kepala dikatakan. Kalau tangannya tidak mau tunduk, itu tanda-tandanya tangan ini sudah mati, saudara. Ya, makanya banyak yang sakit. Kenapa? Pola makan yang salah. Perbaiki sudah pola makan yang salah. Ya. Terlalu banyak kolesterol, terlalu banyak jeroan makan, terlalu banyak begadang, terlalu banyak mikiran negatif. Saudara mulai kubah pola hidup saudara. Hati yang gembira adalah obat. Hati kita, saudara, damai sejahtera Kristus kalau memerintah akan gembira, akan sukacita. Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Selanjutnya, agar potensi kerajaan Allah hidup dalam hidup keluarga pria atau suami dan istri. Selanjutnya, lihat Efesus 5 ayat 31. Ya, yang kedua dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang kedua adalah kalau laki-laki sudah menikah, mari berumah tanggalah sendiri, saudara. Karena potensi yang Tuhan berikan ketika apa? Ketika laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga di rumah saudara akan menjadi satu keluarga yang bisa potensi suami itu dapat kuat karena suami tidak dipengaruhi lagi oleh orang tua. Maka berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan Tuhan seperti yang Tuhan janjikan kalau laki-laki meninggalkan ayahnya ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging artinya menjadi seperti ini ilustrasi, saudara. Kepala dengan tubuh. Tidak boleh di tengah-tengahnya ada orang tua. Tidak boleh. Yang ada apa? Kristus yang ada di tengah-tengah. Suami, ini istri, tengah-tengah Kristus. Inilah yang mempersatukan. Apa itu dikatakan? Meninggalkan ayah ibunya. Ini firman Tuhan. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga dalam rumah tangga saudara akan menjadi kuat. Saya pun punya anak sudah menikah. Saya tidak pernah mau menyampuri keputusan dari anak saya. Ya silahkan saja. Memang untuk itulah kamu berumah tangga. Untuk itulah kamu menikah. Terpujilah nama Tuhan. Yang saya bisa lakukan demikian. Ya, saya tidak pernah mau mencampuri urusan anak saya. Biarin aja. Memang keputusannya demikian ya sudah. Saya cukup mendoakan saja. Karena saya percaya begini. Firman Tuhan tidak pernah gagal dimanapun terjadi. Dimanapun dipraktekkan firman Tuhan selalu akan menjadi kebaikan. Ya, tidak akan pernah membawa kembali dengan gagal. Firman Tuhan selalu berhasil. Ini firman Tuhan. Selama kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Efesus 5 ayat 32 dan 33 berkata begini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan kembali. Hubungan suami istri, Kristus dan jemaat. Tengah-tengahnya sudah perhatian. Nah, ini hubungan. Ayat 33 bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu. Ini firman Tuhan. Kasihlah istrimu. Yang kedua, seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Kenapa istri harus menghormati? Itulah Kristus. Kata menghormati, Kristus di tengah-tengahnya. Untuk apa? Agar fungsi suami jadi baik. Begitu juga suami. Kenapa harus mengasihi istri? Agar fungsi istri menjadi baik. Menjadi benar. Amin. Ini sudah harus jelas jemaat yang terkasih. Sehingga tahun-tahun di masa pandemi ini sudah kita memiliki kemampuan yang besar di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi firman Tuhan tidak pernah gagal. Dalam keadaan apapun Tuhan senantiasa memelihara memberkati kita semua. Amin. Nah selanjutnya saudara. Selanjutnya kita dikatakan ayat Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kegagalan yang terbesar adalah ketika hati kita. Makanya hati kita harus tertutup kepada apa? Kepada hal-hal yang tidak benar. Hati kita akan terbuka untuk firman Tuhan. Saudara harus punya strategi seperti itu, sehingga apa? Hanya firman Tuhanlah yang memerintah dalam hidup saudara, sehingga kehidupan saudara menjadi baik dan benar. Kenapa firman Tuhan? Istri tunduk pada suami, ini firman Tuhan, tutup sudah. Jangan dengar lagi nasihat orang fasik. Ya, jangan dengar kata-kata siapa-siapa juga. Biarlah Kristus memerintah dalam hidup saudara. Ya, dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hati kita jangan tawar. Ada berita buruk, saudara, mari tutup. Tapi dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup saudara. Saya percaya kalau saudara hatimu dijaga betul dalam kasih Kristus, maka makin hari kita makin takut akan Tuhan. Makin hari makin mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita istri tunduk pada suami, kepada istri, ketika suami mengasihi istri, maka satu kesatuan. Mazmur 133 dikatakan, maka Allah akan memerintahkan berkat-berkat ke tempat rumah tangga suami dan istri yang takut akan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, sudah. Mari siapkan hati kita untuk
Berdoa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, haleluya, Engkau ada bersamaku Tuhan. Kami bersyukur atas kasih, atas penyertaan-Mu Tuhan. Makasih. Seperti firman Allah yang telah diperintahkan, dasar kehidupan suami istri adalah kasih Kristus. Biarlah itu memerintah dalam hidup. Seperti satu tubuh, masing-masing kita berbeda. Pikiran kita berbeda dalam fungsi masing-masing. Tangan fungsinya beda, kaki fungsinya beda, hidung fungsinya beda, mata fungsinya beda. Untuk itulah mari kita berfungsi sesuai dengan perintah Tuhan, kepala yang memerintah dari atas semua ini. Berdoa buat setiap jemaat agar mereka mulai terbuka Tuhan. Mari Tuhan bukakan Tuhan penutup-penutup yang mereka tidak mengerti, sehingga setiap jemaat yang terkasih di dalam Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, bahkan semua yang menyaksikan, mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan buat keluarga Andri, buat keluarga Joan, keluarga Pak Simon, keluarga Pak Otto Karmoyan, keluarga Eksal, jamaah dalam nama Yesus Tuhan, sehingga hari-hari mereka mengalami Kristus dalam kehidupan, sehingga janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru digenapi dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, biar kasih Kristus memerintah dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, keluarga, brother kami Kiki juga mari berkati Tuhan. Semakin hari biarlah kasih Kristus memerintah dalam rumah tangganya, sehingga setiap apapun yang dilakukan seperti Mazmur 1 berkata akan berhasil karena dia sering merenungkan firman Allah, karena firman Allah menjadi kekuatan dalam hidupnya. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, keluarga kami, keluarga besar Syauti di Kau juga Kau berkati dalam nama Yesus, sehingga menjadi satu kesatuan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami bisa menang, kami bisa melihat, kami bisa mengerti bahwa di atas segala-galanya hanya perintah Kristus yang paling penting. Di atas semuanya itu tidak ada selain daripada Kristus yang harus dipermuliakan, yang harus kita dengarkan perintahnya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, agar makin hari makin terus mengalami pemulihan Tuhan dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi. Berkati juga Tuhan semua pemerintahan setempat, tetangga kami kiri kanan, berkati dalam nama Yesus.
Kita berdoa buat anak kami juga, Maria, Yosi, cucu kami Marsa, berkati. Anak kami Clement juga yang mulai Tuhan sekolah kembali, Tuhan Kau berkati. Bekerja kembali di hotelnya, Kau berkati. Begitu juga anak kami Eli yang sebentar lagi kuliah, Kau berkati dalam nama Yesus. Istri kami juga berkati Tuhan dalam pekerjaan usahanya. Berkati Tuhan sehingga melalui pelayanan pekerjaannya Tuhan bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa berkembang Tuhan, karena memang membutuhkan biaya juga. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu pribadi Tuhan, agar makin hari makin tekun di dalam Tuhan, makin takut akan Tuhan, sehingga bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Akhirnya segala pujian, segala hormat kami persembahkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, telah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.